Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami di channel SPK CMWI dalam segmen Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Saat ini kita kehadiran tamu, salah satu pengurus yang saat ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Wakil Bidang 2. Wakil Bidang 2, yaitu advokasi dan pembelaan. Ya. Jadi sebelum kita lanjut berbincang-bincang apa sih tugasnya dari Sekretaris Wakil Bidang 2, kita kenalan dulu lah ya, atau siap. Bung Aji perkenalkan diri dulu ke teman-teman PUK SPK CMWI. Siapa tahu ada yang belum kenal, silakan bisa diperkenalkan. Dari mana nih? Mulai. Dari profil diri dulu aja. Profil gitu. diri, oke, siap. Biasa, nama, alamat. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Aji Ridwan. Sekarang di organisasi menjabat sebagai pengurus PUK PT CMWI KD, yaitu di Sekretaris Wakil Bidang 2, yaitu pembelaan dan perlindungan. Ya. Jadi secara historinya saya tuh awalnya tuh sebagai anggota ya Bung. Anggota pada saat masuk ke sini tahun 2014 itu saya sebagai anggota pastinya. Sebagai anggota, lalu sampai tahun 2018 4 tahun sebagai anggota. Setelah itu dari 2018 sampai 2021 saya dipercaya menjadi komisariat ataupun korlap, itu di bawah Wakil Bidang 2. Sebelumnya dulu Iya, di Wakil Bidang 2 sama pembelaan iya, advokasi juga. Di advokasi juga. Lalu setelah itu ada PAW ya Bung ya. PAW dari 2018 sampai 2021 kalau nggak salah. Nah itu baru saya ditarik menjadi pengurus dan masuk sebagai Sekretaris Wakil Bidang 1, yaitu OSDM. Berarti baru periode sekarang ya periode 2022 ya, 2022 itu secara resmi lah gitu, sebagai pengurus inti. Pengurus inti ya. Okay. Dari 2021 hingga sekarang ya alhamdulillah saya sebagai pengurus inti di Wakil Bidang 2. Baik Bung, sebelum ke sana Bung, ya kita mau tahu nih backgroundnya Bung Aji. Kan pasti sebelumnya kan nggak langsung kerja di sini kan? Iya. Ya pengalaman lah, mungkin ada pengalaman. Pertama pengalaman kerja di PT-PT sebelumnya, terus juga di situ pun bisa jadi kan ada pengalaman organisasi, betul nggak? Iya. Ya silakan diceritakan Bung. Dulu sebelum di sini tuh kerja di mana aja, terus sempat berorganisasi juga nggak gitu? Iya. Jadi saya lulus STM tahun 2007. Itu kebetulan saya ngambil jurusan listrik. Ya. Setelah lulus, alhamdulillah saya langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan produksi semen, Bu. Oh, produksi semen di mana itu? Semen di daerah Curug, Kosambi. Oh, Curug Kosambi. Oh, ada pabrik semen ya? Ada, di situ ada. Nah, di situ dari 2007 sampai 2014. Oh, lama juga, 7 tahun. Iya, 7 tahun. Di situ juga saya kebenaran saya juga ikut PUK. Ikut PUK sebagai pengurus juga, cuma mungkin kelemahan pengurus di sana ataupun PUK di sana itu tidak ada naungan ataupun pimpinan. Badan federasi ya, badan federasinya itu tidak ada. Jadi menginduk ke betul itu. Oh. Jadi di sana kita lemah, jadi ketika ada permasalahan kita butuh naungan ataupun pembelaan ke badan yang lebih tinggi lagi itu susah, sulit. Makanya di situ mandiri gitu ya. Iya, harus benar-benar sendiri di situ. Nah, di situ juga saya sempat waktu bekerja di situ tahun 2010 saya sempetin untuk kuliah, Bu. Sambil kuliah. Itu di tahun 2010-nya. 2010. Setelah 3 tahun bekerja di situ karena ya memang bisa lah untuk kuliah. Saya kuliah, lulus. Setelah lulus saya inisiatif untuk coba cari pekerjaan lain. Ya akhirnya dapatlah di sini. Berarti setelah dari pabrik semen, ya, terus sini tahun 2010 kuliah. Kuliah tuh udah lulus 2010 apa? Baru mulai kuliah. Setelah lulus 2014 tahun kan, iya. 4 tahun. Barulah coba untuk mencari CMWI dapat. Iya. Dulu kuliahnya apa, Bung? Saya nggak nyambung sih sebenarnya sama yang sekarang. Apa tuh? Jadi sekolah jurusan listrik, kuliah ngambil pendidikan fisika. Oh, kuliah ngambil pendidikan fisika. Lalu kembali lagi ke sini jadi teknisi lagi, maintenance. Dulunya juga sama, teknisi juga?
sebagai maintenance. Jadi selama 7 tahun di sana maintenance, ke sini ya maintenance lagi. Oh gitu. Cuman yang tadi jalur kuliahnya tadi rada nggak nyambung ke ke pekerjaan ya. Iya, gitulah gitu, kita cuma bisa berencana ya, yang memutuskan dengan Allah. Cita-cita saya mah ya bisa dibilang ya bisa nggak jauh melenceng lah. Yang jauh itu cita-citanya cewek, Bung. Cita-citanya cewek? Iya. Maksudnya? Ya waktu kecil pengen jadi perawat, dokter, polwan. Pas sudah gede cita-citanya berubah itu. Pengen makan banyak tapi tetap kurus. Itu cita-cita cewek ya. Ya itu yang apa namanya sulit lah ya, sulit untuk dicapai. Yang penting kita syukuri, kita jalani, insya Allah ya berkah ya. Nah terus berlanjut berarti sampai di sini tadi udah diceritakan ya 2014 masuk jadi anggota, kemudian jadi komisariat. Nah sekarang jadi pengurus ini. Nah kan sementara sebelumnya sudah ada pengalaman ya Bung ya. Iya. Jadi pengurus di PUK sebelumnya. Nah apa yang dibawa Bung dari pengalaman itu untuk di sini? Ya kalau menurut saya mungkin karena di sana kita itu mandiri ya, nggak ada naungan badan yang lebih tinggi lagi ya. Mungkin di sana itu lebih berani. Oh jadi lebih berani. Lebih berani, kritis, dan juga segala sesuatu yang ditetapkan itu kita benar-benar berpikir, semuanya itu benar-benar menganalisa itu. Benar nggak ini keputusan bisa bermanfaat buat semuanya atau seperti apa. Jadi ya makanya kan waktu saya sebagai anggota pun bisa dibilang saya kritis ya. Cukup kritis ya. Kritis makanya ya alhamdulillah ya mungkin bumbung semua yang pengurus sebelumnya percaya saya ditarik. Mungkin itu sih di sana itu lebih ya berani lah, frontal. Cuma sayangnya itu nggak ada semacam training ataupun lindungan dari badan yang tertinggi lagi. Iya. Oke. Terus kemudian masuk menjadi struktur di bidang advokasi dan pembelaan. Nah itu. Nah sebelumnya sempat ada gambaran nggak sih? Waduh cocok nggak nih gitu kan di bagian tersebut gitu. Ya sebenarnya sih ya nggak nyangka sih masuknya ke wakil bidang 2 pembelaan dan perlindungan ya. Kalau misalkan lihat latar belakang pendidikan pun saya ya bisa bilang guru mengajar ya lebih cocok ke USDM, makanya mungkin waktu di kepengurusan PAW saya ditarik ke USDM. Oh iya sebelumnya ya, mungkin tujuannya ya supaya bisa mengedukasi yang lainnya juga gitu, ketika ada hal-hal yang sifatnya itu perlu untuk teman-teman di bawah itu tahu gitu, makanya mungkin di situ. Tapi di sisi lain pun mungkin bumbung semua melihat sisi apa ya, ibaratnya saya mungkin dipercaya bisa menganalisa ataupun memecahkan ketika ada suatu masalah ataupun kasus di situ mungkin yang penting sebenarnya sih bukan jalani aja. Ya jalani aja, lama-lama kan terbiasa ya. Otomatis nanti akan menguasai lah gitu. Iya, seperti itu. Apalagi ya sebenarnya konsepnya sih pola pikir lah ya. Iya. Kalau memang pola pikirnya sudah kan serikat sebenarnya gambaran umumnya ya udah melindungi ya, gitu ya. Sudah otomatis lah. Iya. Cuma ini lebih fokus aja gitu ya, Bung. Betul. Terus, nah sekarang yang udah dialamin Bung menjadi sekretaris di bidang pembelaan dan perlindungan itu ada keluh kesah dan hambatan ketika menjalaninya nggak? Ya mungkin yang saya alami sekarang sebagai sekretaris wakil bidang 2 mungkin karena hubungannya itu dengan pembelaan dan perlindungan ya. Makanya banyak sekali kasus-kasus ataupun permasalahan dari anggota ya kita terima. Nah mungkin yang jadi keluh kesahnya ketika permasalahan itu bikin jelimet gitu. Bikin jelimet ya. Ya mungkin bisa dibilang sulit untuk kita putuskan secara wakil bidang 2, makanya kita bahkan angkat masalah itu di forum pengurus internal ya, meeting internal gitu ya. Di situ mungkin di situ iya. Karena kita nggak bisa untuk memutuskan permasalahan itu diselesaikan oleh wakil bidang 2. Lalu sempat nggak ada kasus-kasus yang memang cukup berat tapi bisa terselesaikan sendiri gitu? Ya sempat sih. Sempat ada ya? Iya banyak. Kan dulu pernah untuk kasusnya itu satu sisi anggota, di sisi lain juga anggota. Ya di situ kan ada hak-hak mereka juga yang sebenarnya perlu kita perjuangkan. Nah kita di situ benar-benar harus jeli melihat mana ya yang
benar-benar kita perjuangkan ya benar-benar itu haknya gitu. Mungkin di situ agak susah ya. Sulit. Kemudian untuk dari Bung Aji sendiri nih, kan setiap bidang itu punya program kerja ya, atau rencana kerja. Nah, rencana kerja di periode ini apa kira-kira Bung untuk disampaikan ke anggota gitu? Siap. Mungkin dalam waktu dekat ini kan PKB kita akan berakhir pada tahun 2024 ya, bulan Mei. Makanya untuk saat ini saya pribadi dari Sekretaris Wakil Bidang 2 sudah menyiapkan draft PKB. Ya. Mungkin di saya sendiri juga sudah menyiapkan, dan juga kemarin saya sudah sebarkan formulir ya untuk ke komisariat dan juga korlap ya. Jadi harapannya itu semua komisariat ataupun korlap bisa memberi masukan, ide ataupun saran terkait pembaruan PKB kita. Ya, syukur-syukur didasari atau misalkan ada alasan yang jelas. Mudah-mudahan yang disampaikan dari pengurus, dari komisariat ataupun korlap ada yang tembus. Ya, jadi kita semua intinya punya andil untuk memperbarui PKB kita. Harapannya apa Bung dengan cara seperti itu? Ya harapannya ini bisa memancing ya Jadi yang selama ini mungkin komisariat itu ibaratnya menunggu saja hasil keputusan dari pengurus, ya kita sekarang cobalah kita ajak ya, kita jemput gimana caranya mereka juga berusaha untuk menuangkan ide, saran dan masukan dari mereka ke dalam PKB yang nantinya kita akan rundingkan. Jadi nantinya hasil akhirnya berarti kita pun pengurus tidak hanya sendiri membuat draftnya, merumuskan ya, tapi ada juga masukan dari anggota ya melalui komisariat bisa tersampaikan gitu ya Bung ya. Oke. Terakhir Bung, harapan atau cita-cita Bung terhadap roda perjalanan organisasi kita nih, yang ya saat ini mungkin semakin lama atau semakin ke depan itu ya sejauh ini sih sudah jauh lebih baik ya Bung ya. Cuman kan kita nggak tahu ke depan. Nah, harapan Bung Aji gimana sih? Ya, harapannya yang jelas kita tetap untuk menjaga soliditas dan solidaritas ya. Yang penting itu ya minimal itulah, menjaga soliditas dan solidaritas, dan harapannya nanti mungkin kita yang sekarang menjadi pengurus nggak selamanya akan menjadi pengurus ya. Harapannya ya yang pasti nanti ketika pengurus yang sekarang sudah tidak menjabat lagi, ada regenerasi, ada penggantinya. Jadi perjuangan ini nggak berhenti stuck di tempat, tapi terus berjalan ya. Intinya kita terus untuk meregenerasi angkatan yang di bawah berikutnya. Ya. Oke, terima kasih Bung Aji ya atas waktunya. Untuk penutup kita yel solidaritas kuat, SPSI to be dunar. Hanya satu kata wujudkan, SPSI berkelas dunia. Oke. Mantap.